Hai Zoners, balik lagi sama gue Rani dan di video kali ini gue mau mengulas tentang ketangguhan dan keunggulan dari Oppo Reno 4. Nah, kebetulan kan smartphone satu ini tuh udah pernah dibahas sama teman gue Hani di acara experience-nya Oppo. Kata Hani sih smartphone satu ini unggul banget di kameranya. Gue jadi makin penasaran dan pengen cobain sendiri kayak apa, bener apa enggak sekeren itu emangnya. Jadi buat kalian simak videonya sampai habis ya. Pertama pasti gue mau bahas soal desainnya dulu. Kalau misalkan kalian lihat sendiri di sini, desainnya ini menurut gue terbilang baru ya untuk smartphone kekinian. Kenapa gue bilang baru? Pertama dari warnanya. Warnanya kalau misalkan kalian lihat di sini ada warna biru muda, biru tua, gradasi gitu. Ini namanya di labelinnya tuh Galactic Blue. Jadi kayak keren gitu dan dia bisa memancarkan pantulan sinar, jadi kayak makin keren aja gitu kena cahaya karena memamerkan gradasi ini. Nah, bahannya pun juga ini bahan aluminium ya, bukan kaca. Jadi dia doff gitu, matte. Dan ini yang gue suka, dia itu nggak memunculkan sidik jari. Jadi benar-benar membuat smartphone ini tuh bersih, nggak kelihatan lusuh atau kotor kayak kalau misalkan smartphone berbahan kaca. Terus juga di bagian pojok kiri atas ada juga 3 lensa kamera besar dan 1 lensa kamera kecil yang ditempatkan di dalam rumah kaca. Jadi 3 lensa besar yang agak menonjol dari permukaan bodi belakang ini sebenarnya tuh kayak ngingetin gue dengan iPhone seri 11. Kenapa? Ya ukurannya lumayan gede dan nonjol gitu kan, tapi bedanya ini ditempatkan secara vertikal ke bawah. Oh iya, ukurannya juga ini pas banget di tangan gue, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Bobotnya ini juga termasuk ringan ya, tapi tetap firm dan compact. Nah, kalau beralih ke bagian bawah, di bagian bawah itu ada port charge USB Type-C dan speaker, serta nggak ketinggalan juga port audio jack 3.5 mm. Sementara untuk tombol powernya ada di sebelah kanan, dan tombol volumenya ada di sebelah kiri, ditemani juga dengan slot dual SIM dan micro SD di atasnya. Nah, kalau misalkan kalian beralih ke depan, di depannya ini tuh layarnya Oppo Reno 4 itu ukurannya 6,4 inci dengan resolusi 2400 x 1080 pixel Super AMOLED. Jadi kalau misalkan kalian teliti lagi, di bagian pojok kirinya ini dia itu ada 2 punch hole ya untuk menempatkan lensa kamera selfie 32 megapiksel dan satu lagi AON Smart Sensor untuk fitur motion gesture dan face recognition. Nah, meskipun layarnya udah Super AMOLED, terus udah Full HD Plus juga, tapi gue cukup kesulitan kalau misalkan gue menonton Netflix atau streaming YouTube itu di luar ruangan atau kondisinya itu fully sunny day gitu. Jadi layar Oppo Reno 4 ini meskipun brightness-nya udah gue maksimalin, gue kurang bisa lihat jelas layarnya. Jadi kayak semacam harus agak neduhin dikit gitu loh. Nah, tadi udah desainnya, sekarang gue mau bahas soal kameranya. Kameranya yang katanya punya fitur-fitur menarik yang nggak dipunyai sama smartphone lain. Tapi sebelumnya gue kan mau ngenalin dulu, ini kan ada 4 lensa ya. Ada 48 megapiksel untuk kamera utamanya, terus ada 8 megapiksel untuk yang ultra wide kameranya. Terus juga ada 2 megapiksel untuk lensa makro dan 2 megapiksel untuk lensa mono. So far sih hasilnya fine-fine aja, kayak yang kalian bisa lihat sendiri di sini. Oke, terang, cerah, terus deh kayak gitu warnanya juga oke. Nah, untuk kamera selfie-nya itu dia juga ada, yaitu 32 megapiksel ya resolusinya, dan seperti biasa efek beauty khas Oppo yang mampu memaksimalkan kecantikan hasil dari AI beauty-nya. Nah, satu lagi nih yang menarik yaitu dari fitur AI color retention. Jadi kalau misalkan kalian masuk ke kamera, terus ke mode potret, terus di atas itu ada 3 lingkaran yang kalau misalkan kalian tekan itu memunculkan pilihan di sebelah kirinya ada AI color portrait. Hasilnya menurut gue cukup rapi ya, bokehnya juga masih terlihat natural, bokeh dari mode potretnya ini meski dia itu black and white. Hanya aja kalau misalkan setelah gue pakai, fitur ini ternyata hanya berlaku jika objek foto kamu adalah manusia. Tapi kalau objeknya benda mati atau landscape, ya hasilnya full black and white aja. Nah, satu lagi kalau misalkan ke sebelah kirinya itu ada AI Night Flare. Jadi kalau misalkan di fitur ini
Ini bisa digunakan hanya untuk kamera utama. Kalau misalkan yang AI color portrait tadi bisa digunakan untuk kamera belakang dan kamera depan. Kalau yang night flare ini cuman hanya di kamera belakang aja. Dan hasilnya kayak gini. Ini yang udah sempat dicobain sama teman gue Hani, dan menurut gue sih hasilnya lumayan ya. Brightnya keluar warnanya, bokeh lampu-lampunya juga kelihatan mirip kayak di drama-drama Korea gitu ya kan. Cuman buat gue masih kurang rapih, jadi kayak semacam butuh effort lebih untuk memastikan objek utama dan objek latar supaya pas dan hasilnya jadi lebih baik gitu. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana? Kalau itu hasil kameranya, gimana kalau hasil videonya? Videonya apakah bisa juga merekam video dengan fitur color retention? Tentu bisa. Menurut gue sih ini fitur yang ya ada yang butuh, ada yang enggak, ya buat seseruan-seruan aja. Nah, selain video dengan color retention tadi, ternyata Oppo Reno 4 juga sudah bisa merekam slow motion dengan 960 frame per second. Hasilnya itu HD ya, dan kalau misalkan kalian lihat di sini hasilnya smooth banget, dan ini menurut gue bisa banget buat menambah experience buat kalian yang suka banget videografi. Nah, selain itu ada lagi nih, yaitu fitur Ultra Steady 3.0. Jadi, saat kalian merekam video, kalian bisa mengaktifkan fitur ini supaya hasil video kalian itu nggak shaking. Jadi, smooth, pergerakannya semacam kayak pakai gimbal gitu. Nah, tadi kan gue udah mention kalau di smartphone Oppo Reno 4 ini dia itu punya dual punch hole, yang salah satunya itu adalah smart sensor, yaitu AON Smart Sensor, yang gunanya itu adalah memaksimalkan sistem keamanan di smartphone satu ini menggunakan face recognition. Jadi ada fitur Smart Spying Prevention yang bisa membuat kamu untuk lebih mendapatkan privacy lagi saat menerima notifikasi. Jadi kayak pas lagi ada orang mau ngeliat handphone kamu atau ngelirik gitu, si Smart Spying Prevention ini tuh dia bisa mendeteksi dan notifikasinya jadi kayak ngumpet gitu loh. Selain itu juga ada fitur Smart Air Control yang gunanya itu bisa untuk membaca gestur tangan atau scrolling timeline di beberapa aplikasi seperti Instagram sama YouTube. Kayak gini. Sebenarnya sih gue cukup kesulitan ya saat gue mengoperasikan Smart Air Control ini. Kenapa? Karena posisi tangan gue yang harus benar-benar terbaca di depan sensornya. Jadi ini mungkin butuh kebiasaan aja kali ya. Dan menurut gue ini tuh mirip banget gimmicknya kayak yang disematkan di S Pen, ada di Samsung Galaxy Note. Tapi ya buat seru-seruan di zaman pandemi kayak gini yang kita tahu virus tuh ada di mana-mana, ya boleh juga sih Smart Air Control ini, ya nggak sih? Nah, itu kan untuk fitur-fitur smartnya. Tapi kalau misalkan ngeliat dapur pacunya kayak apa ya? Smartphone Oppo Reno 4 ini dia itu udah disematkan oleh prosesor Snapdragon 720G. Dan ini tuh menurut gue pas banget karena saat gue experience menggunakan kameranya itu perpindahan modenya tuh cepet banget dan gak nge-lag. Jadi kan kadang gue pas lagi foto dari mode normal ke mode yang lain itu kan kadang suka text time berapa sekian detik walaupun gak terlalu berasa, tapi kadang kan kalau lagi pengen cepet ngejar momen ya kan, itu tuh gue di sini di Oppo Reno 4 itu cepet banget dan itu gue rasakan. Terus ditambah lagi Oppo Reno 4 ini yang gue pegang kan juga punya kapasitas RAM 8GB serta memori internal 128GB yang sudah didukung dengan teknologi UFS 2.1, jadi membuat smartphone satu ini tuh makin cepat buat read and write data. Dan kalau misalkan menurut kalian masih kurang, kalian bisa menambahnya dengan memori eksternal hingga 256GB. Nah, selain itu ada lagi nih keunggulan dari Oppo Reno 4 yaitu baterainya. Sebenarnya Oppo Reno 4 ini kan baterainya cuman 4015 mAh. Kenapa gue bilang cuman? Ya sekarang kan banyak banget ya smartphone dengan kapasitas yang sampai 5000, bahkan ada yang 6000 mAh, tapi dia masih bertahan di 4000 mAh. Tapi pas gue cobain ini benar-benar super duper awet. Jadi dia itu punya mode power saving mode dan super power saving mode yang membuat gue bisa semakin hemat dalam menggunakan daya baterai smartphone satu ini. Jadi pas gue pakai untuk streaming selama 2 jam lebih, rata-rata gue cuma ngabisin 8-10%an aja. Sementara pas gue cobain main game PUBG 2 jam lebih dengan pengaturan grafis HD dan frame rate high, itu cuma ngabisin 15%an aja.
Terus juga baterainya juga nggak yang cepet panas gitu loh, meskipun gue udah cukup memforsir pemakaian smartphone satu ini. Oh ya, saat gue mencoba mengisi ulang daya baterai smartphone satu ini, itu tuh cepet banget. Kenapa? Karena dia tuh udah didukung sama teknologi VOOC Flash Charge 4.0, 4 loh ya, 4.0 dengan 30 watt. Jadi kayak makin cepet aja gitu, dalam hitungan 1 menit dia itu udah bisa naikin persentase baterainya tuh udah ngisi 2%-an gitu. Keren banget sih. Jadi kayak dalam posisi 0 sampai 100% itu gue cuman makan waktu kurang lebih sejam kurang lah. Keren banget. Nah, itu tadi beberapa keunggulan dari smartphone Oppo Reno 4. Menurut gue sih smartphone ini kan dibanderol dengan harga 4.999.000 atau kurang lebih 5 juta lah ya. Nah, smartphone ini menawarkan beberapa fitur-fitur unggulan kayak khususnya di bidang kamera, karena kayak yang tadi udah gue mention, dia itu punya fitur AI color retention, terus ada night flare yang berguna banget buat kalian pecinta fotografi, dan di videografi pun juga bisa kalian punya. Dengan smartphone ini ada ultra steady mode, ada slow motion, terus ada juga color retention juga di video, jadi makin seru gitu. Nah, terlepas lagi kan sekarang di masa pandemi, jadi kayak Oppo Reno 4 ini cocok banget buat kalian yang suka banget fotografi, terutama jalan-jalan ke meski tempat yang deket atau tempat yang jauh. Jadi kayak makin banyak aja fitur-fitur kamera yang ditawarkan gitu di smartphone ini. Terlebih kalian yang suka dengan objek yang manusia gitu ya, atau kalian yang pengen dijadikan objek fotonya juga kan makin seru banget kan. Jadi kayak menambah variasi foto buat di Instagram atau di sosial media gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kalian suka dengan pemandangan atau objek foto lain gitu yang bukan manusia, sebenarnya cukup mubazir sih, karena ya smartphone ini kan unggulnya kan dengan fitur AI tadi. Jadi ya sayang aja gitu nggak kepake. Oh ya, tadi gue juga sempat bilang kan kalau misalkan smartphone Oppo Reno 4 ini juga baterainya oke banget. Jadi walaupun kalian udah forsir, kayak gue nih, gue udah mencoba memakainya dalam kurun waktu 10 harian lebih. Itu tuh gue cuman kayak ngabisin seharian atau 2 hari kurang gitu, padahal kapasitas baterai cuma 4000 doang gitu, dan ngecharge-nya pun super duper cepat. Gue suka banget sih, jadi kayak bener-bener efisien dan efektif banget buat kalian yang hustling atau buru-buru dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oh iya, satu lagi, Oppo Reno 4 ini juga hadir beriringan dengan kehadiran dari Oppo Watch. Kalau misalkan kalian tahu, ini adalah pertama kalinya Oppo mengeluarkan smartwatch. Jadi Oppo Watch yang dihadirkan ini, dia itu punya dua ukuran, yaitu 46mm dan 41mm. Jadi gue merasa kalau misalkan kehadiran Oppo Watch ini semacam Oppo tuh pengen menambah ekosistem Internet of Things-nya gitu, kayak smartphone di perusahaan-perusahaan atau brand-brand lain ya kan. Jadi dia juga menambah produknya dengan menghadirkan Oppo Watch. Harganya berapa? Harganya kurang lebih sama Oppo Reno 4, 4,5 juta aja. Jadi kalau misalkan Oppo Reno 4 itu harganya 5 juta kurang dikit, kalau misalkan Oppo Watch-nya itu 4,5 juta. Beda 500.000, menurut kalian gimana? Nah, itu aja sih video gue kali ini. Kalau misalkan kalian suka tinggal like. Terus kalau misalkan kalian mau berbagi informasinya bisa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe channel Yuzone Indonesia. Kalau misalkan kalian ada pendapat lain atau pingin tanya-tanya seputar Oppo Reno atau apapun, bisa tulis pendapat kalian atau pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Insya Allah gue jawabin satu-satu. Oke? Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!